Lucid Dreamer Podcast episode 8. Bagaimana cara memandikan jenazah dari korban corona ini? Sebenarnya bukan social distancing, tapi jumlah kasus kematian di Indonesia itu paling tinggi di Asia Tenggara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajib Hasbiah Sidik di Lucid Dreamer Podcast. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Ya, di tengah ancaman virus yang sedang mengancam kita, yang sudah ada di sekitar kita, yang sudah ada di daerah-daerah kita ya. Gimana nih sekarang, masih bertahan dengan self isolasinya? Apa sudah mulai merasa jenuh? Ya, begitulah. Saya juga mulai merasakan kejenuhan. Tapi sekarang kita harus mencari cara bagaimana kita menikmati ini semua, karena kayaknya gitu ya, sepertinya keadaan ini akan menjadi keadaan yang cukup panjang yang akan kita lewati gitu. Jadi sekarang bagaimana kita menemukan cara untuk menikmati self isolasi ini. Sebenarnya saya mempertimbangkan juga gitu, apa yang akan saya bahas mengenai corona ya, karena saya yakin kita semua sudah banyak sekali menerima informasi terkait corona ini ya, dari berbagai sumber, dari informasi yang baik, informasi yang buruk, dari informasi hoax, dari informasi yang cukup bikin gregetan dan lain sebagainya gitu ya. Dalam artian ya, apalagi gitu yang harus dibahas itu. Kayaknya semuanya sudah dibahas di berbagai banyak sumber gitu ya. Dan sampai pada akhirnya juga ada istilah baru gitu mengenai keadaan ini ya, itu namanya infodemik gitu ya. Jadi informasi mengenai corona ini juga menjadi suatu yang pandemik gitu ya, dibahas di mana-mana, ada di mana-mana gitu. Tidak hanya virusnya saja, tapi informasinya juga menjadi suatu hal yang pandemik. Nah, bagaimana saya menyikapi corona ini? Dari dulu sebenarnya, ketika pertama kali corona ini muncul gitu ya, saya sudah mulai membatasi informasi terkait corona ini. Dalam artian saya hanya cukup tahu aja gitu, tidak sampai mengikuti bagaimana perkembangannya, karena biasanya terlalu banyak informasi itu bikin stres juga gitu ya. Jadi karena waktu itu belum ada sampai ke Indonesia juga, jadi saya cukup tahu aja. Kemudian juga sampai ke sini ternyata ada juga yang mempertanyakan bagaimana keadaan virus corona itu di Indonesia gitu ya, karena ada yang mempertanyakan di Indonesia kok belum ada gitu, apakah memang benar-benar tidak ada atau memang sistem kesehatannya yang kurang baik gitu kan. Nah, itulah. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu sih. Ya udahlah, mungkin kan sudah ada orang yang ahli gitu, apakah atau orang yang bertanggung jawab di bidang itu gitu. Ya sudah, saya cuma cukup tahu aja. Dan kemudian sekarang gitu ya, sekarang saya coba mencari artikel-artikel terkait virus corona ini, dan ternyata ada artikel yang menarik nih yang saya temukan di CNN ya, di CNN Indonesia. Artikelnya ini dibuat tanggal 26 bulan 2 2020. Artinya berarti kan di bulan Februari ya. Bulan Februari tanggal 26. Ini menarik sekali dan lumayan sih bikin gregetan gitu ya. Dimana pemerintah mengeluarkan anggaran sebanyak 72 miliar untuk influencer supaya bisa mempromosikan pariwisata. Ini kan sangat bertolak belakang sekali ya. Artinya ya memang gitu, orang lain sudah mulai waspada gitu ya, sudah mulai waspada dengan virus corona ini. Artinya sektor-sektor pariwisata menjadi sepi mungkin, tapi di sini pemerintah menganggarkan uangnya bukan untuk waspadaan, tapi untuk mempromosikan pariwisata. Kan itu sangat bertolak belakang sekali. Itu bulan Februari, dan ternyata di bulan Maret sekarang ternyata kasusnya sangat tinggi sekali di Indonesia gitu ya. Sampai pada akhirnya sekarang harus melakukan pembatasan wilayah. Nah, ini cukup menarik sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Itu kan sudah berlalu, yang sudah, yang sekarang kita bagaimana fokus ke dalam pencegahannya supaya kita tidak
terkontaminasi atau tidak terinfeksi dengan virus corona ini. Ya, hanya ingin men-highlight aja sih dari informasi-informasi yang saya dapatkan. Juga nanti kita akan coba mencari informasi apa yang ada di websitenya WHO dan CDC mengenai COVID-19 ini. Dan sebelum sana, saya akan meng-highlight dulu informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita gitu ya. Nah, akhir-akhir ini yang pertama, informasi yang saya highlight yaitu kematian tenaga medis akibat terpapar corona. Ya, beberapa akhir ini saya melihat di Instastory, saya melihat di WhatsApp Story gitu ya. Ada beberapa yang menginformasikan terkait ada yang meninggalnya seorang tenaga medis ya. Saya ikut berduka gitu ya mengenai informasi ini. Ada tenaga medis yang meninggal, kemudian juga ada tenaga ahli yang meninggal karena virus corona ini. Artinya di sini berarti kan bagaimana kita itu harus membantu, ikut berperan dalam membantu pekerjaan tenaga medis ini, karena mereka kalau dilihat memang menjadi orang yang paling berisiko sekarang gitu ya, karena mereka langsung berhadapan dengan pasien, kemudian juga dengan adanya peningkatan kasus ini juga akan menambah beban kerja dan waktu kerja mereka gitu. Yang artian mereka juga kan mungkin di sisi lain kan butuh istirahat, tapi bagaimana mereka bisa menangani keadaan ini supaya tidak menjadi lebih buruk gitu. Artinya mereka akan memiliki waktu kerja yang lebih banyak, memiliki beban kerja yang lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana kita membantu, berperan untuk membantu mereka. Artinya di sini kita berarti mengikuti instruksi-instruksi yang disampaikan oleh mereka gitu, untuk meringankan, untuk membantu beban mereka juga. Dan di sini juga saya melihat artinya tenaga kesehatan gitu ya, atau tenaga medis ini yang berada di garda terdepan ini harus mendapatkan suatu perhatian atau suatu penghargaan yang lebih gitu ya, karena mereka sangat berisiko sekali ya. Buktinya sekarang juga sudah banyak yang meninggal gitu ya, sudah banyak yang terinfeksi dari tenaga kesehatan. Artinya di sini bagaimana pihak rumah sakit atau pihak pemerintah untuk bisa memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari tenaga medis di sini gitu ya. Ya, dan kemudian juga ada highlight yang kedua yaitu mengenai kebutuhan APD bagi tenaga medis yang bersifat mendesak. Ya itulah, mungkin karena keterbatasan APD atau karena apa mungkin ya, jadi adanya keterpaparan kepada tenaga medis atau kepada dokter gitu ya yang menangani virus corona ini. Artinya di sini berarti kan kita harus, pemerintah juga harus meningkatkan ketersediaan dari APD yang ada gitu, atau mungkin APD yang sederhana yang ada di masyarakat juga itu harus ditingkatkan. Bagaimana masker gitu ya, ketersediaan masker kan di beberapa daerah mungkin sudah sangat sulit sekali ditemukan gitu ya. Dan beberapa influencer juga yang saya ketahui gitu ada yang menyumbangkan uangnya gitu untuk keperluan APD ini ya. Sebenarnya siapa sih yang berkeharusan untuk menggunakan APD ini ya? Kalau dilihat dari anjurannya, APD ini wajib digunakan, terutama kalau masker gitu ya, APD masker ini itu wajib digunakan oleh orang-orang yang sakit gitu ya, orang-orang yang sakit ya. Mungkin bagi teman-teman yang merasa sedang sakit flu, sedang sakit batuk dan sebagainya gitu ya, yang berhubungan dengan saluran pernapasan, itu diwajibkan untuk menggunakan masker, artinya supaya tidak menularkan kepada orang lain gitu ya. Dan juga yang berkeharusan menggunakan APD itu adalah tenaga medis ya, tentunya karena mereka sangat beresiko sekali, harus berkontak langsung dengan para pasien dan lain sebagainya gitu. Dan juga yang berkeharusan selanjutnya yaitu orang-orang yang memang memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk bertemu banyak orang. Nah, itu sangat diharuskan sekali untuk menggunakan masker, terutama di keadaan yang sekarang ini gitu ya. Yang selanjutnya itu ada highlight yang ketiga yaitu tentang prosedur penyelenggaraan tes massal di setiap daerah. Nah, ini menarik sekali sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Ini sangat mungkin dan sangat bisa dilakukan gitu untuk melakukan tes secara massal gitu. Artinya di sini menemukan secara dini orang-orang yang memang memiliki atau terindikasi gitu ya, menemukan secara dini orang-orang yang terindikasi
ke sakit COVID-19 ini. Artinya dengan penemuan kasus ini gitu ya, dengan penemuan kasus lebih awal ini, orang-orang yang terindikasi tersebut bisa dilakukan isolasi supaya tidak dapat menyebarkan ke orang-orang yang lainnya gitu ya. Nah ini mungkin sekali sih dilakukan kalau mau gitu ya, menganggarkan tenaga dan biaya untuk melakukan rapid test ini, karena mungkin ada juga kan orang yang memiliki gejala atau mungkin apa gitu yang tidak memeriksakan dirinya, ya mungkin ada juga seperti itu. Nah sebaiknya orang-orang yang seperti itu ditemukan kemudian dilakukan penanganan. Kemudian yang selanjutnya, highlight yang menarik juga ini adalah terkait bagaimana cara memandikan jenazah dari korban corona ini. Ya, ini belum ada SOP-nya atau tata cara yang mengatur bagaimana cara memandikan jenazah dari korban corona ini. Mungkin ini sangat menarik sekali, harus segera dibahas karena ya kita lihat juga datanya semakin banyak sekali korban-korban yang berjatuhan terkait corona ini. Dan supaya ini tidak menjadi lebih parah gitu ya, bagaimana ada SOP atau tata cara yang baik gitu untuk memandikan jenazah dari corona ini, dari korban corona ini. Mungkin bisa jadi jenazah tersebut masih bisa menularkan virusnya. Nah kemudian juga yang highlight yang selanjutnya itu adalah mengenai isolasi diri yang sedang saya lakukan, yang sedang teman-teman lakukan gitu ya, yang sedang ramai sekali dilakukan oleh banyak orang, yaitu isolasi diri. Ya kalau dari surat edarannya itu isolasi diri dimulai dari tanggal 15 kemarin sampai tanggal 28 ya kalau salah, 28-29 itu ya sekitar 14 hari atau 2 minggu gitu ya. Tapi entah ya, tidak tahu apakah nanti akan diperpanjang isolasi diri ini atau apakah hanya sampai 28 Maret aja gitu. Karena kalau dilihat di sini kasusnya meningkat sangat tinggi sekali gitu ya. Nah entah apakah keadaan ini akan memperpanjang surat isolasi kita untuk sebagai bentuk pencegahan atau mungkin nanti ada kebijakan lain. Nah kita tunggu aja gitu ya. Nah kemudian juga yang ada artikel yang menarik juga di sini mengenai isolasi diri ini, terutama mengenai social distancing gitu ya. Sebenarnya bukan social distancing, tapi physical distancing ya. Karena anjuran atau instruksi yang ada di social distancing itu lebih kepada physical distancing. Artinya di sini karena secara sosial kita harus tetap memiliki koneksi gitu ya. Tapi secara fisik kita harus membatasi gitu ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan physical distancing itu, yaitu kita menjaga jarak dengan orang yang di sekitar kita gitu ya. Dalam artian gini ya tadi bukan social distancing tapi physical distancing gitu ya. Kita tetap bersosialisasi gitu ya, tapi secara fisik kita dibatasi gitu ya. Mungkin atau kita tetap bersosialisasi mengenai melalui sosial media, melalui internet dan lain sebagainya itu karena kita tetap harus bersatu gitu secara sosial, tapi secara fisik mungkin kita dibatasi. Artinya beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Saya tentu lebih setuju dengan physical distancing itu daripada social distancing. Karena secara fisik kita harus menjaga jarak, seperti kita menjauhi keramaian gitu ya. Kalau anjurannya gitu kan minimal 1 meter gitu ya, minimal 1 meter itu karena supaya tidak ada, artinya dalam 1 meter itu droplet itu tidak sampai kepada kita gitu ya. Artinya supaya tidak terjadi penularan ya melalui droplet seperti itu. Jadi minimal 1 meter. Kemudian juga kita meminimalisir salam-salaman, meminimalisir cium pipi kiri, cium pipi kanan, dan secara diri kita juga gitu ya. Kita harus memisahkan secara fisik, dalam artian tangan kita sebisa mungkin untuk dijauhkan dari hidung, dari mulut, dari mata gitu. Dalam artian memang secara fisik kita harus melakukan pengaturan jarak gitu ya. Saya lebih setuju ke physical distancing sih daripada social distancing. Dan ini menarik sekali. Dan artikel ini cukup baru gitu ya. Artikel ini dimuat oleh CNN juga.
CNN. Ini tanggal 21 Maret, jadi baru kemarin ya, baru 2 hari kemarin. Dan ini saya sangat setuju sekali. Judulnya itu adalah Don't Call It Social Distancing, tapi Physical Distancing. Saya setuju sih mengenai itu. Sebenarnya sekarang kita coba untuk menjelajahi web WHO dan CDC mengenai COVID-19 ini. Ada informasi apa yang bisa kita dapatkan di sana, dan sebenarnya ini teman-teman bisa mengakses juga web WHO-nya, nanti saya tulis di deskripsi gitu ya, silahkan teman-teman tinggal klik di sana. Nah, pertama kita coba menjelajahi web WHO dulu ya. Ya, di web WHO ini mengenai coronavirus disease atau COVID-19 pandemic. Di sini kita melihat beberapa menu utama gitu ya, menu utama terkait proteksi diri, kemudian juga ada panduan teknik, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, ada travel advice, dan ada situation report, ada media researches, kemudian research and development, kemudian juga di sini ada outbreak situation. Di sini ada laporan mengenai kejadian terkini, situasi terkini terkait coronavirus ini. Di sini ada 294.110 kasus yang sudah terkonfirmasi, kemudian ada 12.944 yang meninggal, dan ada 187 negara yang sudah memiliki kasus corona ini. Ini data tanggal 23 Maret 2020. Dan di sini juga ada video-video mengenai informasi terkait COVID-19, kemudian juga ada online training. Nah, sekarang kita akan membuka di sini nih Q&A ya, Q&A atau your question answered. Ada apa saja di Q&A? Di sini silahkan teman-teman nanti bisa akses sendiri. Di sini ada informasi-informasi yang banyak sekali, pertanyaan-pertanyaan khusus gitu ya. Yang pertama itu ada what is coronavirus, kemudian juga what is COVID-19, kemudian juga simptom dari COVID-19 ini, kemudian juga bagaimana COVID-19 ini menyebar, dan sampai dan banyak hal lagi mengenai obat, kemudian juga apa perbedaannya dengan apa persamaannya dengan SARS, kemudian juga ada berkaitan dengan hewan peliharaan dan sebagainya. Itu silakan nanti bisa dicek sendiri di situ ya. Dan juga di sini ada technical panduan teknik mengenai kegiatan surveillance dan case definition. Kemudian yang menarik yang ingin saya bahas dari informasi yang saya dapatkan dari website WHO ini mengenai situasi terkini. Sini ini ada informasinya. Ini situasi tanggal 21 Maret 2020, yang tanggal 22 saya belum menemukan gitu. Nah, di sini ada daftar negara, kemudian ada konfirmasi kasus baru, kemudian kematian baru, kemudian ada transmission classification. Nah, di sini kita langsung aja lihat ke Asia Tenggara, Southeast Asia region. Di sini yang menarik nih. Yang menarik, Indonesia ternyata berada di peringkat pertama dari negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Yaitu Indonesia dengan kasus sebanyak 450, kemudian Thailand 411, kemudian India 283. Dan di sini juga jumlah kasus kematian di Indonesia itu paling tinggi di Asia Tenggara, sebanyak 38. Sedangkan Thailand yang ada di peringkat kedua dengan kasus terbanyak itu kematiannya 1, kemudian India dengan peringkat ketiga kasus terbanyak itu kematiannya ada 4. Indonesia sampai 38. Banyak sekali, dan ini status transmissionnya itu sudah menjadi local transmission. Ini menarik sekali nih informasi.
informasi ini. Indonesia berada di peringkat pertama yang sebelumnya katanya di Indonesia tidak ada kasus corona ini. Ternyata dalam waktu sekitar berapa ya, 2 minggu gitu ya, sekitar 2 minggu ini ternyata Indonesia sudah menemukan sekali banyak kasusnya. Ini adalah kasus yang terkonfirmasi. Kita tidak tahu berapa kasus yang belum terkonfirmasi, dan beberapa orang menyebutkan bahwa jangan kaget ketika nanti akan banyak sekali peningkatan kasus dalam waktu ke depan, karena mungkin akan lebih banyak lagi ditemukan orang yang terkonfirmasi virus corona ini. Nah, itu informasi yang ada di website WHO. Mungkin silahkan nanti bisa dicari. Kemudian kalau di CDC ya, di CDC, nah di sini ada di halaman pertama ini banyak sekali menu utama, ada how to protect yourself, kemudian if you think you are sick, ya sini juga ada resources for the community, ada travel, mengenai travel terkait corona ini, dan juga ada schools, ada business, ada community and faith organization. Itu silakan nanti bisa diakses sendiri. Kemudian juga ada information for healthcare professionals, ada healthcare professional, healthcare facilities dan sebagainya. Silakan nanti diakses. Nah, yang ingin saya akses sekarang adalah ini how to protect yourself dan if you think you are sick. Jadi mungkin beberapa di antara kita ada yang merasa khawatir gitu ya, apakah kita sakit corona atau tidak gitu ya. Nanti bagaimana caranya nih ada di CDC ini. Nah, yang pertama ini informasi mengenai how to protect yourself. Nah, di sini seperti informasi yang sudah menyebar di sini, bagaimana kita melindungi diri kita. Yang pertama ya, kita harus mencuci tangan secara rutin gitu ya, terutama menggunakan sabun. Itu kalau masih ada sabun gitu ya, masih terjangkau sabun, masih ada air, itu lebih baik kita menggunakan sabun. Nah, baru ketika kalau kita berada dalam keadaan darurat, misalnya kita sedang ada dalam sebuah perjalanan atau di suatu tempat yang memang sumber airnya itu jauh, baru kita menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau misalnya masih bisa menjangkau sabun dan air, ya lebih baik pakai sabun. Kemudian juga di sini ada hindari untuk menyentuh wajah, menyentuh hidung, dan menyentuh mulut. Dan juga hindari untuk kontak dekat bersama orang lain. Artinya tadi ya, mengenai physical distancing. Ya, saya lebih suka menggunakan physical distancing daripada social distancing gitu ya. Dan juga di sini kalau kita merasa sakit, lebih baik kita diam di rumah. Ya, lebih baik kita diam di rumah. Kemudian kalau kita batuk ataupun bersin, itu kita bisa menggunakan etika dengan menutupnya menggunakan siku atau menutupnya menggunakan tisu. Kemudian juga gunakan masker jika kita merasa sakit, dan jaga kebersihan menggunakan disinfektan, kebersihan lingkungan, terutama hal-hal atau benda-benda yang sering kita pegang gitu ya, kita jaga kebersihannya. Nah, kemudian juga kalau kita misalnya merasakan sakit gitu, atau kita merasa khawatir gitu, apakah kita corona atau tidak gitu ya. Kalau mungkin kalau tidak ada gejala, ya kalau tidak ada gejala gitu ya, sebaiknya mungkin kita lebih tenang saja gitu ya, lebih tenang saja. Artinya ya kita berpositif aja kalau kita tidak corona gitu ya, kalau kita tidak sakit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada simptom-simptom gitu ya, baru kita di sini melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tentu ketika kita merasa sakit itu lebih baik kita diam di rumah dulu. Jadi kita tidak langsung menuju ke pelayanan kesehatan. Dalam artian itu cukup beresiko juga. Artinya ketika kita memang mungkin memiliki suatu virus yang menyerang pernapasan kita, ketika kita harus memaksakan diri berangkat ke pelayanan kesehatan, itu sangat berisiko juga untuk menularkan ke orang lain, karena kita tidak tahu gitu ya, sakit yang sedang kita derita itu apa, apakah COVID atau hanya sakit biasa. Jadi lebih baik diam dulu di rumah, kemudian kita gunakan
call center atau hotline yang tersedia gitu ya untuk melaporkan keadaan kita. Kalau memang memungkinkan, mungkin nanti kita akan diperiksa ke rumah atau kita berangkat untuk pemeriksaan. Tentunya nanti harus menggunakan masker seperti itu. Kemudian juga kalau kita merasa sakit di rumah, itu lebih baik kita mengisolasi diri atau memisahkan dari anggota keluarga kita supaya anggota keluarga kita tidak tertular. Nah, ini seperti tadi, kalau kita sakit lebih baik kita menelpon terlebih dahulu kepada dokter atau kepada pelayanan kesehatan yang ada sebelum kita berangkat memeriksa. Kemudian juga pakai masker, cuci tangan. Nah, mungkin itu saja informasi-informasi yang saya highlight gitu ya. Mungkin banyak juga informasi-informasi lain yang belum tersampaikan. Dan selain itu juga ada teori-teori konspirasi yang berkembang di masyarakat ya seperti biasalah, selalu ada teori konspirasi yang ada gitu ya. Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, yaitu sependek pemahaman saya, penyebaran penyakit menular itu sebenarnya kalaupun kita biarkan gitu, itu nanti pada akhirnya akan hilang secara sendirinya. Artinya kurvanya itu dari misalnya akan terjadi peningkatan kasus, kemudian pada satu waktu nanti kasusnya itu akan turun dan akan hilang sendirinya. Itu sependek pemahaman saya seperti itu. Nah, akan tetapi yang perlu kita perhatikan, walaupun sifatnya seperti itu, nah yang perlu kita perhatikan apakah nanti kurvanya itu akan meningkat secara tinggi gitu ya, artinya kasusnya secara tinggi, kemudian hilangnya itu karena memang orang yang mengalami kasus tersebut adalah mengalami keparahan kemudian meninggal gitu ya. Artinya kan kasusnya menurun secara sendirinya gitu, kemudian hilang gitu ya, karena sudah tidak ada lagi penyebaran, dan kemudian juga orang-orang mungkin sudah memiliki antibodinya sendiri gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan tuh sekarang seperti itu gitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti akan hilang secara sendirinya. Nah, bagaimana supaya kasusnya itu tidak melonjak begitu tinggi gitu ya. Jadi kasusnya sesuai dengan kemampuan dari sistem pelayanan kesehatan yang ada gitu ya, tidak melebihi kapasitas, kemudian juga nanti pada akhirnya kasusnya itu tidak begitu tinggi dan orang-orang yang memang terkonfirmasi kasus itu bisa sembuh kembali. Artinya hilangnya kasus ini bukan karena orang yang meninggal, tapi orang yang sembuh kembali, dan setiap orang sudah memiliki antibodi untuk bertahan dari virus ini gitu ya. Nah, itulah yang sekarang kita lakukan, itu melakukan hal-hal seperti sering cuci tangan, kemudian physical distancing ya, dan lain sebagainya, self isolasi gitu ya. Mungkin hal yang ingin saya tekankan saat ini yaitu semua penyakit itu berbahaya, baik itu penyakit menular atau penyakit tidak menular gitu ya. Belum lagi sekarang di Indonesia selain COVID-19 ini, kita masih punya DBD, kita masih punya TBC yang sangat tinggi gitu ya. Dalam artian memang sekarang yang terlihat adalah COVID gitu ya, tapi di sisi lain ada penyakit-penyakit lain seperti DBD dan TBC atau mungkin penyakit tidak menular lainnya yang masih tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan respon COVID yang seperti sekarang ini itu menyadarkan setiap orang bahwa kesehatan itu merupakan suatu hal yang penting, harus diperhatikan gitu ya. Menjadi suatu hal yang utama yang harus diperhatikan, dan ini menjadi awal kita untuk memulai bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat dan memperhatikan kesehatan kita. Jadi semua hal yang terkait kesehatan yang harus kita lakukan sekarang itu harapannya kalau dari saya sendiri itu menjadi suatu hal yang berkelanjutan sampai ke depannya. Kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatan kita masing-masing. Kalau kita semuanya bertanggung jawab terhadap kesehatan kita masing-masing, maka status kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab dari bidang kesehatan saja, ini adalah tanggung jawab kita semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.